yang menghendaki siapa basyarun ayyatafaddala untuk mendapatkan keutamaan, maksudnya ayyatasyarrafa, yakni mendapatkan kedudukan mulia alaikum, di atas kalian, bi ayyakuna, yaitu menjadi ada, dengan menjadi ada siapa Nuh, itu matbu'an, pemimpin yang diikuti, wa antum sementara kalian itu atba'uhu menjadi pengikutnya Nuh. Jadi selalu saja ya ketika para nabi, para pejuang berdakwah itu pasti yang termasuk menentang dengan keras ya, itu adalah kelompok-kelompok elit ya. Yang kalau dalam Al-Quran itu disebut dengan al-mala'u. Makanya kalau jenengan baca Al-Quran itu kan sering ya, faqolal mala'u gitu kan. Waqolal mala'u, al-mala' itu adalah kaum elit, golongan elit di suatu masyarakat. Begitu juga yang dihadapi Nabi Nuh alaihissalam. Ketika Nabi Nuh berdakwah, sama hampir seperti nabi-nabi yang lain, beliau juga menghadapi perlawanan dari al-mala atau orang-orang kalangan elit. Nah, kalau kita lihat Nabi Muhammad SAW, ngaji ya. Kita lihat Nabi Muhammad SAW ya. Yang tentang Nabi itu kan siapa aja namanya yang kalian ingat? Abu Jahal, ya kan? Siapa lagi? Umayyah, Abu Sufyan, itu kan? Itu orang-orang elit itu. Mereka itu bangsawanku Quraisy. Mereka itu al-malaknya orang Quraisy. Nah, kalian kan sekarang berpikir ya, ketika mendengarkan penjelasan seperti ini, apalagi dipandu oleh Al-Quran, kenapa kok orang-orang elit itu yang menentang Nabi? Kenapa orang-orang elit yang menentang Nabi? Bahkan paling keras di barisan terdepan, karena mereka lah yang terganggu kepentingannya. Jadi ketika Nabi Muhammad contoh ya berdakwah, ingin mengangkat martabat manusia, yang dimana manusia itu semuanya itu derajatnya sama, ya kan? Ya, mau kulit putih, kulit hitam. Bahkan Nabi Muhammad ingin menghapus perbudakan. Ya tentu saja orang-orang yang jualan budak, ya kan, punya banyak budak, apalagi memperbudak orang lain, merasa terganggu kepentingannya. Ketika para nabi ingin membangun masyarakat yang adil, ya, yang saling menghormati, yang saling menyayangi, yang suka gotong royong. Nah, tentu saja orang-orang yang selama ini suka memperalat manusia, menindas manusia, ya kan? Nah, itu terganggu kepentingannya, baik secara politik atau secara ekonomi atau dalam hal
sosial. Dan itu kan pola-pola yang sampai sekarang masih berlaku toh, iya kan? Oh, iya. Nah kalau dibalik ya, atau kalau kita terapkan zaman sekarang ya, makanya kalau kita mau berdakwah itu ya, itu kalau peribahasa Jawa ya, atau mungkin juga peribahasa bahasa Indonesia lah, ya. Kalau mau menangkap ular, menaklukkan ular itu pegang kepala, gitu ya, betul ya? Nah, jenengan tuh kalau nanti berdakwah juga sama. Dekati dulu ya, atau taklukkan dulu kaum elitnya. Minimal ya, kalau kalian berdakwah itu jangan bikin masalah sama kaum elitnya. Kaum elit itu kan nggak harus miliarder gitu ya. Kaum elit itu intinya kan orang punya kekuasaan, orang punya pengaruh. Sehingga nanti kamu contoh ya, kemarin yang habis KKN tuh ya. Kalau kamu KKN ya, kemudian nggak disukai sama kepala desanya, repot kan? Repot. Kamu KKN kemudian nggak disukai sama kiai di kampung itu, repot nggak? Repot. Ya kamu nanti berdakwah juga seperti itu. Ketika kamu berdakwah itu ya, sebisa mungkin jangan berkonflik dengan Pak RT, Pak RW ya kan? Pak RW aja jangan ya. Pak RW aja jangan. Lihat sini. Pak RW aja jangan. Fokus. Apalagi sama Bu RW kan gitu kan? Jadi jangan berkonflik. Sebisa mungkin kita itu malah bisa mendapat simpati dari tokoh-tokoh masyarakat. Sampean ini pinter kaya apa nggih, ngalim, tapi di masyarakat udah bermasalah sama kepala desa nggih, sama Pak Takmir, sama tokoh masyarakat. Wah, repot dakwah sampean. Karena kalau kita menaklukkan ular, pegang dulu kepalanya. Itu kalau kita bicara tadi ya, bagaimana peran elit dalam masyarakat. Nah, kalau elit-elit kita ini kan sudah di masyarakat yang sekitar kita itu kan udah muslim semua toh. Nah, itu juga insya Allah mereka juga nggak akan lah nentang yang berlebihan gitu nggih. Ya, tapi intinya begitu. Ya, kalau kita berdakwah itu sebisa mungkin jangan berkonflik sama al-malak di masyarakat itu. Ya. Syukur-syukur malah kita dapat support, walaupun juga kita jangan sampai kemudian mengorbankan idealisme ya, supaya disukai sama kepala desa, disukai sama tokoh-tokoh masyarakat, kemudian kita mengorbankan idealisme, mengorbankan martabat, ya kan? Contoh, Pak Ustadz, nanti ada 17-an, ada dangdutan, ya kan? Wah, terus ustadznya pengen disukai sama Pak kepala desa, malah karaokean di atas panggung. Nah, itu berarti kebablasan juga itu. Hanya karena pengen disukai, tapi kemudian malah kebablasan. Bukan seperti itu. Jadi ala kulli hal, Nabi Nuh alaihissalam dan sampai kiamat lah ya, pejuang-pejuang itu pasti akan berhadapan dengan al-malak.
Yang kalau dalam kisah Nabi Musa alaihissalam ya, al-mala itu dijelaskan dengan lebih spesifik lagi ya. Kalau kamu santri, kalau kalian baca Nabi Musa, siapa musuh-musuh Nabi Musa itu diwakili oleh sosok siapa saja? Satu, siapa? Fir'aun. Kedua siapa? Korun. Yang ketiga siapa? Ini baca Quran bertahun-tahun. Yang ketiga siapa? Haman. Tulislah oleh gitu, tulis. Pinter. Fir'aun, Korun sama Haman. Kan ada kan? Di Quran toh? Nah itu tiga-tiganya kan elit. Ya. Fir'aun itu elit politik, Haman itu elit militer. Korun itu elit apa istilahnya? Pengusaha lah, pemilik modal. Ini ngaji nih ya, ini ngaji nih. Ya, sampai sekarang kan masih selalu ada itu ya model-model kayak Fir'aun ya kan, kayak Haman, kayak Korun. Kan ada juga ya dalam Al-Quran, dalam satu ayat tiga-tiganya itu disebut secara langsung ya. Dalam surat Al-Ankabut juz 20 ayat 39, wa Qarun wa Fir'auna wa Haman wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinati fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin. Jadi Qarun, Fir'aun, Haman disebut dalam satu ayat di surat Al-Ankabut ayat 39 ya. Dan bisa dibayangkan kan, bisa dibayangkan ketika tiga model elit ini bersatu ya kan, pemilik kekuasaan, pemilik senjata, dan pemilik modal. Itu jadi kita bisa membayangkan akhirnya betapa beratnya perjuangan para nabi ya. Jadi Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain itu selalu menghadapi orang-orang kayak Fir'aun, kayak Haman, kayak Korun. Kalau kita ngadepin apalah, nggak ngadepin apa-apalah ya sekarang ya. Kita ngadepin diri kita sendiri. Melawan hawa nafsu. Sekarang berdakwah itu relatif itulah. Yaitu malak ya. Itu supaya kamu punya gambaran yang jelas dan konkret, konkret tentang apa yang disebut dengan al-mala. Yang al-mala ini selalu diulang-ulang dalam Al-Quran. Faqalal mala'u wa qalal mala'u. Begitu ya. Jadi mereka itu menolak, kemudian membuat tuduhan ya. Kalau di sini apa tuduhannya? Bahkan kadang itu sampai mengarah kepada pembunuhan karakter ya kan. Sehingga dalam Al-Quran itu banyak nabi-nabi difitnah, dituduh sebagai tukang sihir. Kalau tadi dituduh apa? Yuridu ayyatafaddala alaikum. Wah, Nuh itu apa sih? Dia mah orang biasa ya kan? Tapi belagu.
Jangan-jangan tujuannya si Nuh ini ya ujung-ujungnya jabatan, ya gitu ya. Yuridu ayyatafaddala alaikum. Ujung-ujungnya jabatan. Pengen jadi tokoh, pengen jadi pemuka. Pengen dapat pengikut, ya. Jadi dituduh Al-Mala ini membuat namanya propaganda, ya, kalau zaman sekarang ya. Ini berat loh ya, di framing lah ya. Bahasa sekarang tuh di framing. Itu berat loh. Saya alhamdulillah lah ya, katakanlah berdakwah, walau berdakwah bertahun-tahun ya, alhamdulillah nggak pernah di framing ya. Ya mungkin ada yang nge-framing tapi di belakang lah ya, ngomong di belakang gitu. Ya. Tapi dulu dai-dai atau apalagi para nabi itu framingnya luar biasa. Bahkan mengarah kepada pembunuhan karakter. Jadi diperburuk image-nya dan dirusak mentalnya, ya kan? Jadi kalau kita baca Quran, tadabbur Quran kayak gini kan enak ya. Jadi kita berusaha untuk menghidupkan Al-Quran. Karena ini kan cerita yang disampaikan memang supaya jadi petunjuk, supaya jadi pelajaran, bukan hanya Al-Quran bicara sejarah ya. Bukan Al-Quran bukan sekedar bercerita. Jadi ini Al-Mala ya. Nah, minimal pelajaran penting yang bisa para santri terapkan ya dalam berdakwah yaitu tadi ya, jangan sampai ketika berdakwah itu kita nyari masalah. Apalagi sampai berkonflik dengan tokoh-tokoh masyarakat. Makanya dakwah itu memang ada ilmunya. Ya, ada ilmunya sehingga banyak ulama itu kan, banyak ulama nulis buku judulnya apa? Fiqhud Da'wah. Fikih dakwah. Dakwah itu ada ilmunya. Ya tadi, jangan sampai kadang memang kalau ada apa-apa itu yang salah bukan masyarakatnya, bisa jadi ya. Tapi yang salah kitanya. Kita berdakwah nggak pakai ilmu. Ya, berdakwah itu main itu aja, modal semangat ya kan. Ya, tapi nggak pakai ilmu, akhirnya kadang-kadang malah kita yang kerepotan sendiri. Ya seperti itu ya, sedikit yang bisa kita kaji pada malam hari ini ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama yang menjadikan kita orang yang makin cinta dan makin dekat dengan Al-Quran ya. Makin senang bersahabat dengan Al-Quran, karena saya tadi dapat quotes bagus ini ya dari status WA teman saya nih. Wal mar'u yuslihuhul jalisus salih fa kaifa biman yujalisul Quran. Seseorang itu kan akan dipengaruhi oleh sahabat dekatnya ya, atau orang yang dia suka diduduk atau berkumpul dengan mereka. Kayak yang dalam hadis itu kan dijelaskan ya, kalau orang dekat sama penjual parfum kan gitu toh, maka dia pun jadi wangi. Begitu juga kalau kita berkumpul dengan orang solih ya kan, pasti kita dekat dengan orang solih, bersahabat dengan orang solih, maka kita juga nanti akan jadi baik juga. Apalagi kalau kita dekat dan bersahabat dengan Al-Quran. Ya, wal mar'u yuslihuhul jalisus salih. Orang itu bisa menjadi baik karena dia bersahabat dan dekat dengan orang
orang salih, fa kaifa biman yujalisul Quran, bagaimana dengan seseorang yang dekat dan bersahabat dengan Al-Quran. Allahumma ja'alna mimman yujalisul Quran wa min sahibil Quran wa min ahlil Quran, amin Allahumma amin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullakum wallahu muwaffiq. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.